Bersamaan dengan launchingnya Intel Alder Lake, maka chipset baru juga sekarang sudah launching, yaitu Z690. Tapi bedanya Z690 ini ada dua macam, ada yang masih DDR4 tapi ada juga yang sudah DDR5. Dan walaupun PCIe Gen 4 kemarin baru aja launching, atau ya masih bisa dibilang masih baru, sekarang sudah masuk ke PCIe Gen 5 di dalam Z690 ini. Ya terus kita setelah melihat beberapa teknologi tersebut kita penasaran, akhirnya kita mau review aja salah satu Mobo Z690 yang sudah ada DDR5 dan juga PCIe Gen 5, yaitu ROG Strix Z690 eGaming Wi-Fi. Secara harga, motherboard ROG Strix Z690 eGaming itu lebih mahal sekitar 2 juta dibanding Z590 eGaming untuk Rocket Lake. Kemungkinan perbedaannya disebabkan teknologi RAM yang baru yaitu DDR5 dan juga PCIe Gen terbaru yaitu PCIe Gen 5. Seri ROG Strix eGaming atau di luar negeri disebut sebagai Dash eGaming adalah seri yang paling sering kita sentuh. Sebelumnya kita udah pernah nge-review juga ROG Strix Z490i dan juga Z590i yang masing-masing menurut kita adalah Mobo Asus yang cukup worth it untuk kelas high-end. Kita bakal dapat fitur gaming, fitur productivity, dan fitur overclocking juga walaupun secara basic. Buat unboxingnya, kelengkapannya yang sekarang itu lebih simple. Tentunya yang pertama kita temukan pasti motherboardnya itu sendiri, dan ada sebuah M.2 card yang dinamakan ROG Hyper M.2 card. Lalu kita akan menemukan sebuah strap, beberapa stiker, ada pula graphic card holder kalau misal menggunakan VGA card yang berat-berat, antena WiFi, 2 SATA kabel, dan 2 latch apabila latch yang ada di motherboard itu tidak cukup. Yang kita sayangkan hanya kenapa drivernya itu masih disimpan di dalam DVD dan bukan flash disk yang sekarang udah menjadi standar beberapa motherboard high-end. Oke, beres di sini kita akan masuk ke desain motherboardnya. Tentu di setiap chipset baru, Asus akan mendesain ulang motherboard mereka. Di Z690e Gaming ini sebenarnya desainnya nggak jauh berbeda dengan Z590-nya. Ukuran heatsink VRM-nya itu masih besar, namun desain RGB-nya dibuat lebih exposed lagi. Yang paling berbeda adalah heatsink chipset. Z690e Gaming punya semacam tag yang kalau dulu itu terbuat dari fabric, yang sekarang terbuatnya itu dari bahan karet yang lebih tebal. Motherboard ini menggunakan format cooling defaultnya yaitu LGA 1700, namun Asus juga menyertakan lubang LGA 1200 apabila kalian belum punya bracket cooling LGA 1700. Namun nggak semua cooling bisa fit di lubang LGA 1200-nya karena ada beberapa cooling yang tidak menempel secara proper apabila memakai lubang yang 1200 punya. M.2 slot yang ada di motherboard ini sudah nggak 4 lagi, melainkan hanya 3, yang dimana LAN-nya di motherboard ini difokuskan ke LAN PCIe slot. Namun yang sekarang ketiga slot M.2 ini support PCIe Gen 4 X4. Dan untuk PCIe slotnya itu ada 3, dimana yang atas support sampai PCIe Gen 5, slot yang kedua support PCIe Gen 3, dan yang bawah support sampai PCIe Gen 4. Di motherboard ini juga ada button untuk ngerilis PCIe slotnya yang dinamakan PCIe Q Release oleh Asus. Jadi kalian nggak perlu yang namanya nyempil-nyempilin jari lagi kalau misal mau nyopot VGA atau apapun yang dicolok ke PCIe slot bagian atas. Kalau buat kelengkapan fan header, motherboard ini punya cukup banyak. Ada 1 di bagian kiri atas, 2 di dekat prosesor, 2 di bagian kanan atas yang mana itu untuk CPU fan, 1 di bagian bawah dekat front I/O, dan 2 di dekat slot SATA. Jadi total ada 8 slot fan header. Ngomong-ngomongin soal SATA, seperti motherboard high-end kebanyakan, slot SATA Mobo ini ada 6 dan dibuat menghadap ke kanan. Nah, kalau kalian melihat motherboard ini dari samping, mungkin kalian bakal sadar kalau di heatsink M.2 bagian atas ada heat pipe yang lebih menonjol, itu untuk proper cooling SSD-nya, dan di cover oleh hiasan yang menarik. Kalau misal kalian pakai motherboard ini dan ditanya kenapa kerjaan kalian nggak kelar-kelar, ya bisa jawab dengan moto yang ada ditulis di heatsink ini. Oke, seperti line-up Dash E sebelumnya, motherboard ini juga mempunyai slot USB Type-C di bagian kanan untuk para casing yang butuh. Sekarang kita masuk ke I/O port belakang. Kalau misalnya dilihat-lihat, kelengkapan I/O portnya itu sebenarnya cukup lengkap.
Ada 1 HDMI dan DisplayPort, ada BIOS flashback juga, 4 USB 3.2 Gen 1 dan beberapa port USB 3.2 Gen 2, di mana 2 diantaranya adalah USB Type-C. LAN port yang ada di I/O belakang sudah support dengan 2.5G dan WiFi antena yang ada di sini juga sudah support WiFi 6E. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit soal M.2 HyperCard yang diikutsertakan di dalam pembelian motherboard ini. Jadi, Hyper M.2 card ini bisa ngangkut sampai 2 SSD M.2, ROG Hyper M.2 card ini juga bisa dicolok ke slot PCIe Express. Jika kita colok ke slot PCIe atas atau tengah, maka hanya satu slot M.2 aja yang berfungsi di ROG Hyper M.2 cardnya. Namun, jika kita colok ke PCIe paling bawah, barulah kedua slot pada ROG Hyper M.2 cardnya itu bisa berfungsi. Setelah selesai dari bagian desain, gue mau ngomongin sedikit soal spesifikasi. Kita mulai dari VRM. Mobo ini menggunakan VRM yang berbeda dari seri bawahnya seperti Z690 Strix F Gaming, Z690 TUF Gaming, ataupun Z690 Prime Gaming. VRM pada Z690i Gaming ini lebih mirip dengan VRM yang ada pada ROG Z690 Maximus Hero, walaupun jumlah power stages-nya itu lebih sedikit. Asus bilang kalau VRM Mobo ini menggunakan 18 plus 1 power stages, MOSFET yang digunakan adalah ISL99390 90A Smart Power Stages. Ini adalah MOSFET kelas atas yang baru pertama kali kami lihat di Mobo Asus. MOSFET ini biasa dipakai di serinya MSI Godlike ataupun Aorus Master. PWM controllernya pakai Renesas RAA229131. Ini adalah PWM controller terbaru yang sepertinya baru ada di seri Z690. Ini adalah PWM controller yang tercanggih dari Renesas sejauh yang kami tahu hingga saat ini. PWM controller ini bisa mengakomodir sampai 20 power phase, bahkan controller ini dipakai juga di seri ROG paling tinggi, yaitu Maximus 12 Extreme. Jadi dengan PWM controller tersebut, VRM pada Mobo ini bisa berjalan secara direct di 18 plus 1 power phase. Sedangkan di bagian bawah soket ini sepertinya adalah VCC in, tapi kita sendiri belum yakin dengan skema power phase-nya. Kalian yang lebih tahu mungkin bisa komen aja di bawah. Motherboard ini punya 4 slot RAM DDR5 yang berorientasi dual channel. Di sini kita nggak disebutkan kalau Mobo ini bisa mengakomodir sampai frekuensi berapa, tapi nanti akan kita tes aja di bagian benchmark. Di dalam pengujian kita kali ini masih sama dengan review Intel Core i5 kemarin. Kita akan menggunakan prosesor Intel Core i5 12600K, RAM Corsair Dominator Platinum 32GB 5200, dan GPU-nya ROG Radeon RX 6800 TUF Gaming. Pengujian pertama kita akan memperlihatkan skor Cinebench R15 dan Cinebench R20 dari Intel Core i5 12600K yang ditanam di Mobo ini. Di pengujian RAM kita nggak bahas terlalu detail, kita cuma tes profil XMP di Corsair Platinum ini dan RAM-nya itu masih jalan secara stabil tanpa ada gangguan. Sayangnya karena keterbatasan waktu kita nggak mencoba OC RAM ini. Skor Cinebench R15 dan R20-nya itu dua-duanya normal. Core i5 ini bisa berjalan secara maksimum performance di kedua tes tersebut. Dan untuk skor Cinebench R20-nya, dia bisa jalan konsisten di 6600. Bener-bener stabil banget, nggak ada yang turun ke 6500 sekalipun. Suhu VRM-nya pun adem banget. Di saat kita menguji motherboard ini, kita nggak tahu kenapa nggak menemukan suhu VRM di HW Info. Jadi kita pakai termometer tembak ke bagian belakang PCB, tepat di belakang MOSFET V-core-nya. Kita tes rendering di Blender selama 30 menit di Project Italian Flat. Suhu yang kita dapat ternyata cukup adem. Suhu maksimalnya ada di sekitar 62 derajat Celcius dan itu pun konstan. Ini membuktikan kalau VRM yang ada di motherboard ini bisa dipacu untuk OC lagi. Untuk sound card-nya masih sama dengan Z590e Strix. Motherboard ini menggunakan audio codec ALC4080 dengan amplifier SV3H712 yang kualitas suaranya adalah salah satu sound card yang terbaik yang ditanam di dalam motherboard.
Selain fitur-fitur yang ada di dalam hardware motherboard, Mobo ini juga punya beberapa fitur yang ada di dalam softwarenya. Contohnya di sini adalah software AI Suite 3. Sebenarnya software ini sudah ada dari Z590 punya, tapi nggak selengkap ini dan nggak seadaptif ini. Contohnya sekarang kita bisa mengatur yang namanya rasio dari clocknya, lalu kita bisa mengatur CPU cache ratio, lalu cache voltage-nya juga bisa diatur, dan juga per core voltasenya bisa kita atur-atur. Jadi untuk para user yang bisa dibilang agak awam, ini sangat memudahkan yang namanya mengatur CPU yang kita punya. Dan kalau misalnya kita mau ngomongin apakah software ini simple atau tidak, dari tampilannya sih cukup simple, tapi sayangnya software ini tidak terintegrasi ke dalam Armoury Crate. Jadi kesimpulannya, ada di kisaran harga 8 juta rupiah, motherboard ini harganya cukup jauh di atas seri ROG e-gaming dari generasi yang lalu, yaitu Z490 dan Z590 yang berkisar di 6 jutaan. Harga 8 juta ini sepertinya tergolong normal karena di brand lain pun untuk Mobo sekelas ini harganya mirip-mirip. Sepertinya memang teknologi RAM DDR5 dan PCIe Gen 5 inilah yang bikin mahal. Tapi overall kita suka lah sama Mobo ini. Selain VRM-nya yang oke, desainnya cakep, Asus Z690 e-gaming ini juga dapat bonus keren yaitu ROG M.2 Hypercard. Dan juga fiturnya bisa dibilang lengkap walaupun fitur-fitur seperti Thunderbolt 4 itu masih absen di Mobo ini. Dan jadi itulah paling pendapat kita tentang ROG Strix Z690i Gaming Wi-Fi. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian suka dengan motherboardnya, kalian bisa cek aja link di deskripsi di bawah. Dan yang terakhir, di sini gua Rizky, always stay safe.